Din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati guru kita semua, Dr. Agus Mulyana, Dr. Agus Mulyana. Yang saya hormati panitia PKU angkatan 15 dan peserta PKU angkatan 15. Baiklah, saya di sini sebagai pembawa acara yang akan membawakan acara pada pagi hari ini. Yang mana acara pagi hari ini yaitu pembahasan tentang Islam Wasatiyah yang akan dipaparkan oleh guru kita semuanya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ulumul Quran Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina menginjak acara selanjutnya yaitu pekajian tentang Islam Wasatiyah yang akan dibawakan oleh guru kita semua. Kepada Dr. Agus Mulyana, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para sesepuh, para ulama, bil khusus guru kita Ketua MUI Kabupaten Bogor, Hadratal Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Mukri Aji SH MAMH. Mudah-mudahan beliau diberikan selalu ya kesehatan, ya sehat walafiat, dan juga dilancarkan segala urusannya, diberkahi, dan tetap bisa membimbing kita. Para masyayikh di MUI Kabupaten Bogor, dan yang saya cintai, saya banggakan, para mahasiswa, mahasiswi PKU Pendidikan Kader Ulama Angkatan 15 tahun 2021 dengan tema mencetak kader ulama yang unggul dan dalam turos dan kokoh dalam keindonesiaan. Dari tema ini saja sudah mewakili bagaimana kiprah peran daripada MUI Kabupaten Bogor dengan program unggulannya. Salah satunya adalah PKU yang sudah berjalan minimal 15 tahun ini.
Dan kemarin sudah kita sampaikan dalam paparan yang pertama tentang Islam wasatiyah, ya, dengan segala istilahnya, ya. Ada Islam wasatiyah atau wasatiyatul Islam, ya, moderat Islam, Islam moderat, ya, pengarus utamaan, dan seterusnya. Seperti saya sendiri kemarin disampaikan bahwa saya ikut di MUI Pusat, juga di Komisi Luar Negeri, ya, dan Kerjasama Internasional di Sub Wasatiyah. Kita mempromosikan, ya, we are promoting the Islamic moderate, ya, Islam moderat yang sudah menjadi model, ya. Sebenarnya sejak dulu seperti disampaikan kemarin, Islam itu sendiri, ya, tidak ada istilah Islam A, Islam B, Islam ini, Islam itu, tapi substansi ajaran atau risalah agama Islam itu memang sudah moderat, ya. Dengan ayatnya yang masyhur itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan juga Islam rahmatan lil alamin, artinya ya moderasi gitu. Ya, Islam itu bersahabat dan menebar kasih sayang untuk semua, bukan hanya saja untuk kita, bukan hanya saja untuk umat Islam, tapi untuk semua manusia, bahkan semua makhluk dan untuk alam semesta. Itu Islam rahmatan lil alamin. Islam is friendly and a blessing for all. Yeah, we have been promoting this value, the concept of Islamic moderate or moderate Islam to all over the world. Yeah. Dan Indonesia sudah terpercaya. Indonesia sudah menjadi rujukan, menjadi referensi, dan diharapkan oleh para ulama dunia bahwa Islam moderat itu ajaran-ajaran Islam yang substantif, konseptual, bisa diimplementasikan dalam dunia, ya, salihun likulli zaman wa likulli makan, itu datang dari Indonesia. Seperti yang kemarin kita sampaikan dalam sesi pertama, bagaimana di Bogor Message, ya, yang sudah disepakati oleh para ulama dunia, termasuk di dalamnya Syekhul Azhar dan para mufti dari Syria, dari mana-mana, ya, mengharapkan bahwa Indonesia itu menjadi motornya untuk Islam wasatiyah. Dan saya yakin sudah mulai ajaran-ajaran para ulama, para kiai, para guru kita di Indonesia, sekali lagi dengan istilah saya, mereka yang sudah tamat ngajinya, rujukannya jelas mu'tabar, ya, yang disampaikan kepada para santri, kepada masyarakat adalah nilai-nilai Islam wasatiyah. Alhamdulillah. Dan kader ulama, adik-adik, para mahasiswa, mahasiswi ini juga mungkin selama pendidikan di sini mendapatkan wawasan, ya, dan eksplorasi tentang nilai-nilai ini, ya. Intinya adalah Islam wasatiyah. Ya, the core of all the teachings of Islam adalah moderat. Bagaimana kita mengimplementasikan
menunjukkan, mengekspresikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Terasa betul. Sesuai dengan hadis ya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Disebutkan sebagai seorang muslim, tentunya muslim yang baik, muslim yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, menaburkan kesejahteraan kepada siapapun yang ada di sekelilingnya. Kita ada di suatu tempat itu, masyarakat sekitar merasa nyaman, merasa tenang. Oh, ada si fulan, alhamdulillah. Oh, ada ustadz ini, alhamdulillah. Oh, ada kiai ini, alhamdulillah, nyaman. Dan jadi rujukan para, ya, selain para ulama, menjadi rujukan masyarakat. Bertanya tentang segala hal, ya, itu datang kepada ustadz, kepada ulama, ya, yang wawasannya sudah komprehensif, wasatiyah, wawasannya wawasan Islam rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengembalikan, ya, nilai-nilai agama Islam yang luar biasa, pasti luar biasanya dengan mukjizat ajaran yang ada dalam Al-Quran, ya, kemudian diterangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, ya, turun kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ya, itulah Islam. Kita kembalikan hasanah itu, bagaimana ajaran itu turun ke bumi. Ya. Kita review sedikit bagaimana para penemu ilmu-ilmu yang ada ini di dunia ini, ilmu dunia katakan, ya, itu adalah para ulama. Siapa ahli geografi, siapa ahli matematik, ya, siapa ahli astronomi, ya, siapa penemu ini, penemu itu, sesungguhnya awalnya dari para ulama kita. Silahkan buka, ya, siapa Ar-Razi, siapa penemu Al-Jabar, ya, siapa Ibnu Sina dan seterusnya. Kenapa? Mereka betul-betul membumikan ajaran-ajaran itu, mengimplementasikannya kepada kehidupan. Ya. Kita harapkan kita ini bisa sedikit demi sedikit menuju ke sana. Ya. Bagaimana ajaran Al-Imam Al-Ghazali, ya. Silahkan buka, ya, kitab-kitabnya, ajaran Ihya, ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Maka pada kesempatan ini, dalam sesi yang kedua Islam Wasatiyah, ya, di PKU angkatan ke-15, ya, MUI Kabupaten Bogor, kita akan sedikit mengeksplor lagi, ya, tentang implementasi daripada Islam Wasatiyah. Mohon izin Ustadz, saya ke bawah, ya. Ya, baik, ya. Ya, nggak apa-apa, ya. Ustadz siapa namanya? Egi, Ustadz Egi dari mana nih? PWI, wartawan, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Wartawan juga seorang ulama. Adik-adik semua ini nanti perannya macam-macam, ya. Yang khusus mempelajari tentang, ya, fikih, ya, tentang ajaran agama secara mendalam menjadi ulama, ya, tentu itu bidang adik-adik, ya, ya. Tapi dimanapun nanti menjadi dosen, menjadi guru, menjadi birokrat,
ya menjadi pengusaha, ya nilainya, basicnya, pemahamannya tentang agama itu sudah moderat, ya, dan mendalam, dan mengikuti mereka yang paham tentang Islam. Ya. Kalau kita sok-sokan sudah tahu semuanya, salah. Ya, itu nanti masuk ke dalam takabur, ya, merasa tahu, ya, hanya dengan membaca, hanya dari rujukannya belajar agama dari WA, ya, rujukannya belajar agama dari Google, ya gurunya syekhuhu Mbah Google, ya, syekhuhu Profesor Doktor Google, ya, itu keliru itu, ya. Kemarin kita sampaikan bahwa kalau belajar agama bagaimanapun harus kepada guru secara fisik. Ya. Yang kita baca hanya pengembangan, ya, menguatkan apa yang kita pelajari. Oh ini kalau di masyarakat atau dalam ilmu ini masuk ke dalam seni ini, ya, fun ini, ya, dan implementasinya yang begini, ya, turun ke buminya kok menjadi begini. Nah, itu pengembangan. Tapi utamanya belajar agama harus kepada guru, ya. Sanadnya harus jelas. Kemarin kan siapa yang tidak bersanad atau belajar ilmu kepada yang tidak ada gurunya, maka gurunya adalah, ya, syaitan. Itu sudah jelas, ya. Baik, saya akan ke bawah menerangkan apa yang ada. Coba mohon dibuka. Ya. Dalam setiap agama, ini bukan Islam saja, ya. Ya, implementasinya terdapat sejumlah aliran yang dalam beberapa hal berbeda antara satu dengan lainnya, termasuk dalam Islam. Ada aliran ini, aliran itu, dan seterusnya. Ya, maka ada doktrin di sana. Ya, ada aliran di sana yang juga berpengaruh kepada ritual yang berbeda. Kalau di sini ritualnya sholat itu begini, ya, ya katakanlah yang paling umum, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, ya. Itu karena doktrinnya, alirannya berbeda. Ya. Bukan berarti salah. Kalau rujukannya jelas, ya silahkan mengikuti itu. Mazhab saja ada 4, ya. Berbeda-beda tuh, ada sedikit-sedikit perbedaan. Ada yang menurut kita ini memang sebenarnya furu'iyah, tapi di dalam ritual menjadi saya nggak merasa nyaman dengan itu. Jadinya ada berbeda. Dan juga kemudian dalam ekspresi perilaku sosial. Kita merasa betul 20-30 tahun yang lalu karena perbedaan ritual kelompok-kelompok. Sebut saja antara yang jelas-jelas antara Muhammadiyah dengan NU, ya. Ritualnya sedikit saja berbeda, yaitu jadi merasa tidak nyaman kan, ya. Yang ini tahlilan, yang itu tahlilan itu nggak boleh, tahlilan itu bid'ah. Yang ini yasinan, yang itu tidak. Kenapa harus yasin saja, ya? Yang ini kan bisa juga pakai membaca surat yang lain, ya. Betul nggak? Betul, ya. Tapi biarlah yang sudah yakin dengan ajaran gurunya yang tentu itu bersanad dan juga dalilnya sudah jelas, ya silahkan saja kita hargai, ya. Yang yasinan, yang ziarah dan seterusnya. Pada hakikatnya atau pada sesungguhnya ormas di Indonesia, Muhammadiyah dan NU terutama, ya. Jadi terutama dua ini itu adalah tiang negara. Kalau Indonesia tanpa lahiriahnya, tanpa adanya NU dan ulamanya, Muhammadiyah dan para ulamanya, ya, itu negara ini mungkin akan ambruk, akan goyah, ya, akan tidak kokoh,
Sesungguhnya pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU adalah juga satu guru. Ya, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berguru dari guru yang sama. Salah satu gurunya adalah Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Itu guru mereka. Artinya apa? Sebenarnya ritualnya juga dulu itu sama. Kitab-kitabnya sama. Dan mereka sudah sepakat ketika di Indonesia, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lebih sepuh itu sebenarnya, ya, itu sudah di bidangnya, ya, untuk pendidikan, ya, untuk kalau sekarang kan berkembang perguruan tinggi, kemudian rumah sakit dan lain-lain, memang bidangnya. Ya. Di perkotaan tuh ya Muhammadiyah kebanyakan. Sedangkan yang memangku menjaga tradisi Indonesia, tradisi Nusantara adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itulah menjadi NU. Dan lahirnya, setelah lahirnya Muhammadiyah. Tapi embrionya sejak awal. Kita merujuknya kepada Wali Songo. Wali Songo itu kalau tidak menjaga tradisi, tidak menjaga budaya Indonesia, dakwah Islam itu akan tidak bisa sukses seperti sekarang. Ya, secara teori, ya. Dan yang kita lihat seperti itu. Makanya orang yang kumpul-kumpul ada tradisi apa istilahnya, ya, yang kemudian nanti menjadi tahlilan, ya. Tahlilan substansinya luar biasa. Apa yang salah dengan tahlilan? Tahlil, makna tahlil mengucapkan la ilaha illallah, ya. Dan sekarang alhamdulillah siapapun, ya, enggak Muhammadiyah, enggak NU, ya, mereka tahlilan, ya. Yasinan juga, ya. Dan juga ada yang kunut, ada yang tidak. Yang NU juga kadang yang asal-asalan nggak kunut juga, ya. Yang salah adalah yang tidak sholat subuh, ya. Jadi kalau kata Kiai Hashim Muzadi, katanya sekarang ini anak-anak muda NU dengan Muhammadiyah sudah tidak lagi mempermasalahkan kunut. Kenapa? Karena mereka tidak sholat subuh, katanya. Ya, ini, ya, kembali ke sini. Kita kembali kepada nilai-nilai itu, ya. Lanjut. Maka karakteristik dari segi doktrin tadi, ya, muncullah nilai-nilai ini. Dari doktrin akhirnya kelompok ini menjadi liberal, ya, modernis, tradisionalis, puritan, fundamentalis. Ya, puritan itu apa? Ya, puritan itu dari pure, ya, pure. Jadi apa bahasa kitanya puritan itu? Pemurnian, ya. Pemurnian itu, wah, pokoknya yang tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis itu bid'ah, ya. Padahal kan namanya hadis itu sangat banyak sekali. Kita baru tahu 100, 200, 1000 hadis, ya. Karena belum baca ribuan yang lainnya dianggap hadis itu tidak ada. Itu salah. Seperti terakhir ada kan hebat nih, ya, ulama luar biasa, ya, tidak perlu saya sebutkan namanya, yang sudah jadi rujukan masyarakat, ya, itu mengatakan bahwa doa iftitah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, pernah baca itu? Ya, itu tidak ada kata rujukannya. Ya Allah, kenapa? Karena mungkin beliau belum merujuk ke sana, belum membuka itu, belum membuka kitabnya. Beliau sudah membuka kitab mungkin ribuan kitab, tapi kebetulan kitab yang ada tentang itu tidak ada. Bahkan disebutkan di Sahih Muslim, ya, itu tidak ada. Ternyata, ya,
ternyata memang di Sahih Muslim yang mungkin beliau buka itu tidak ada sama sekali. Kenapa tidak ada? Dihapus. Dan beliau tidak tahu kalau itu dihapus. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Jadi dari ribuan hadis yang ada, 1, 2, 5, 10 hadis-hadis yang mengarahkan kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah terhapus. Bahaya sekali. Kaitannya dengan kemarin sudah kita sedikit singgung tentang Wahabism, ya. Mohon maaf ya, tidak bermaksud untuk ya tidak baik, ini hanya sebuah kajian, ya. Wahabism memang begitu, ya. Dulu dihilangkan itu referensi maraji itu, terus dihadirkan, digantikan dengan yang baru dengan adanya inhiraf, ada taguyurat, sampai hadis-hadis dibuang, sampai kalimat-kalimat yang tidak mereka setujui diganti. Nah, ini PR nih. Saya sendiri belum melihat bukunya nih, kalau ini buku yang dirubah ini apa saja nih. Mestinya kalian sebagai generasi ulama yang muda ini, ya, melihat dulu, mengkaji. Oh, ini hadis ini yang dihilangkan, kalimat ini yang dihilangkan di kitab misalnya i'anah. Luar biasa kalau kiai-kiai tidak hafal i'anah, itu akan bahaya sekali. Kalau satu kalimat tidak ada, satu kata saja tidak ada, bahaya. Bahkan satu huruf, ya, sangat bahaya sekali. Tadinya ya juzu misalnya menjadi la ya juz, yahillu menjadi la yahillu, dan sebaliknya. La saja tidak ada, itu sangat bahaya. Mim saja tidak ada, ma tidak ada, atau ditambahkan dengan la, ditambahkan dengan ma, ditambahkan dengan hanya satu huruf, bisa merubah makna 100%. Tadinya boleh menjadi tidak boleh, tadinya tidak boleh menjadi boleh. Ini bahaya. Kalau kita tidak kembali kepada mana tadi? Ya, kepada turos, bahaya sekali. Silahkan adik-adik kembali kepada turos, ya, ngaji kitab, ya. Saya sendiri sedang belajar ini, ya. Terus belajar, nggak merasa tua ya kalau belajar, ya. Makanya andaikan saya kembali kepada usia muda seperti adik-adik ini, wah, insya Allah akan kulahap ilmu-ilmu itu, ya, dengan belajar kepada para guru. Kesempatan masih panjang. Ini jadi ada fundamentalis. Fundamentalis itu sebenarnya makna yang bagus. Fundamen, al-asolah, kembali kepada asli. Ya. Tapi ini sudah menjadi trademark, yang menjadi istilah yang kemudian dikesankan negatif. Ya. Fundamentalis. Ya, lanjut. Ya. Dan dari sisi perilaku, ya, menjadi ini nih. Dari tadi itu, dari doktrinnya ada moderat, modernis, ya, tradisionalis, kemudian apa namanya fundamentalis dan seterusnya. Nah, dalam perilaku, ya, Muslim nanti ada yang moderat, ada yang konservatif, ada yang radikal, ada yang ekstremis. Nah, kita akan membahas kepada moderat Islam. Ini harus paham dulu ini backgroundnya. Nah, lanjut. Ini silahkan dibaca nanti, ya, agak panjang. Coba dibaca itu apa? Ini saya bacalah. Secara umum pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan para ulama mujtahidin adalah moderat. Sejak awal, ya, adalah toleran terhadap perbedaan pendapat, kecuali pemahaman kelompok Khawarij. Nah, kembali ini udah mulai ada nih munculnya apa namanya tatarruf ini dari sini nih. Yang waktu itu menolak arbitrase dalam penyelesaian konflik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, dengan kelompok Muawiyah. Mereka menganggap arbitrase yang terjadi itu tidak sesuai dengan hukum Allah dan menganggap tokoh-tokoh yang terlibat dalam arbitrase,
ya sebagai kafir dan halal darah mereka. Dengan demikian, Khawarij adalah kelompok Islam pertama dalam sejarah Islam yang mengkafirkan atau menjadi takfiri ya kelompok lain. Ya. Ini hasil dari riset nih. Saya ambil ini ke tulisannya Profesor Mashkuri ini. Saya ambil rujukannya nih ya. Lanjut. Ya. Pada tahun ke-7 Hijriah ya, muncul Ibnu Taimiyah. Ini munculnya paham yang keras ini dari sini. Seorang mujtahid yang mempromosikan mazhab salafus salih ya, banyak mengkritik paham-paham dan praktik-praktik keagamaan pada waktu itu yang dinilai bid'ah, syirik atau sesat. Dia juga memilih paham-paham yang keras terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat atau meninggalkan kewajiban agama dengan anggapan murtad dan dibunuh jika tidak mau bertobat. Ya. Lanjut. Ya. Paham ini kemudian menginspirasi munculnya paham-paham keagamaan generasi sesudahnya, baik yang berbentuk gerakan Puritan, gerakan politik maupun gerakan jihadi yang dalam banyak hal dinilai eksklusif, intoleran, radikal, atau ekstrim, tatarruf yang sebagiannya disertai dengan kekerasan. Hal ini telah mendorong para ulama dan tokoh agama di dunia Islam untuk mengembangkan paham Islam yang moderat. Sebenarnya bukan mengembangkan, kembali ya, revitalisasi kembali kepada ajaran yang sesungguhnya ya, toleran ya, mudah dilaksanakan, samhah dan menghormati kelompok lain. Dengan paham moderat ini ajaran Islam tentang kedamaian dan kerukunan akan mudah terwujud ya. Kalau bayangkan kalau paham yang keras-keras itu yang ada di masyarakat, bagaimana toleransi akan terwujud, bagaimana kedamaian ini akan bisa eksis ya. Sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit demo ya, tidak akan damai negara ini. Dan itu sudah terjadi. Bagaimana di Irak, bagaimana di Syria, bagaimana di Libanon, bagaimana di Yaman, ya, bagaimana di India, di Pakistan. Ya. Kalau paham yang keras ini dipelihara, akan mudah disulut, diprovokasi. Dan di antara targetnya adalah Indonesia. Dan alhamdulillah Indonesia sampai saat ini masih kokoh luar biasa. Karena ada para ulama, ada para kiai, ada pengajian, masih ada sholawatan, masih ada zikir, masih ada majalis ilm, ya, ada zawaya, yakni tariqat atau turuk. Nah, ini kesyukuran kita. Seperti kemarin kita sampaikan bagaimana ulama Maroko kagum terhadap praktek ajaran-ajaran Islam di Indonesia ini. Lanjut. Maka fundamentalisme dan ekstremisme keagamaan ini muncul. Ya, silahkan baca nanti. Ya, lanjut. Ya, di lingkungan masyarakat Islam, ya, fundamentalisme serta perilaku radikalisme dan ekstremisme itu tidak bisa dilepaskan dari ideologi atau paham ini. Tidak bisa dilepaskan. Ya, kalau itu juga saudara, betul saudara kita. Ayo kita ajak ya, bahwa ini loh yang terjadi ini seperti ini. Ya, yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahun sekian dan Ikhwanul Muslimun, Al-Ikhwan Al-Muslimun ya. Yang benar adalah Al-Ikhwan Al-Muslimun ya, yang didirikan pada tahun 1928 ya. Keduanya terinspirasi dari pemikiran Ibnu Taimiyah yang mempromosikan mazhab as-salafus saleh, muslim generasi terdahulu. Sebenarnya ajaran Syekhul Islam kan beliau ini luar biasa bagus sekali. Bahkan beliau juga ada tariqahnya. Ya, ada tasawufnya sangat dalam sekali. Ya, hanya berbeda pendapat di beberapa sisi dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Hanya teman-teman yang merujuk kepada Ibnu Taimiyah hanya mengambil pemahaman-pemahaman yang cocok dengan mereka saja. Ya. Seperti
Kaul Ibnu Taimiyah yang kemarin saya sampaikan, situ na'aman min sultanin jairin khairun min lailatin wahidatin bila sultan. Itu mereka dari beliau. Luar biasa kan? Artinya kita ini kepada pemerintah harus taat. Bagaimanapun pemimpin kita, ya, pemerintahan kita banyak salahnya tentu, ya. Dan banyak peluang untuk dikritik. Sampaikanlah kritikan-kritikan atau islah itu dengan cara yang baik, ya. Kita dukung pemerintah, pasti banyak benarnya, ya. Atau kita nanti masuk nih, adik-adik ini masuk ke dalam pemerintahan, ya. Kalau basicnya kejujuran, basicnya nilai-nilai agama, insya Allah bangsa ini, negara ini akan kokoh, berdiri tegap, ya, dan juga akan menghasilkan perdamaian dan kesejahteraan, ya. Cocoklah Indonesia atau Nusantara menjadi rujukan dunia. Apalagi kalau kita kembali ke belakang, bagaimana bangsa ini, Nusantara ini sebagai bangsa yang besar, ya. Jangan kita rendah apa ya? Rendah diri itu apa? Pesimis dan merasa diri kecil tuh. Minder, ya. Kalau tawadhu bagus, ya. Tawadhu itu adalah merendahkan hati kita, ya, merendahkan derajat kita untuk menghormati yang lain, ya, untuk kehormatan dan juga ketakwaan sisi Allah, ya. Tapi kalau minder itu salah. Tawadhu itu lawannya takabur. Ya, takabur itu adalah ghamtun nas, ya. Dan juga menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu takabur. Nggak boleh kalau takabur, ya. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqala, ya, dzarratin min kibrin, ya. Nah, ini kembali ke sini, tidak lepas dari paham ini. Salafi Wahabi, al-Ikhwan al-Muslimun, ya. Keduanya terinspirasi dari pemikiran Ibnu Taimiyah yang mempromosikan mazhab as-salaf as-salih. Yang pertama menekankan gerakan pemurnian akidah Islam, sedangkan paham yang terakhir, artinya Ikhwan al-Muslimin, menekankan gerakan Islam politik. Berbeda dengan keduanya yang dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah, pendirian Hizbut Tahrir pada tahun 53 oleh Taqiyuddin An-Nabhani yang datang juga ke sini nih, ke Bogor. Makanya IPB pernah menjadi pusatnya, ya. Dan revolusi Iran pada tahun sekian, ya, adalah terinspirasi oleh gerakan Ikhwan, terutama pemikiran Said Qutb, ya. Mereka kan tidak asing di telinga kita, pemikiran-pemikiran mereka, ya. Pemikirannya bagus-bagus, banyak yang bagus, dan kita, ya, mesti mengikuti pemikiran-pemikiran inspiratif itu, ya. Tapi ada, ya, beberapa hal yang tidak kondusif, ya, tidak pas untuk mengkonseptualkan, ya, menurunkan, membumikan nilai-nilai agama Islam, ya, ke dunia ini, ya. Jadi muncullah itu, termasuk di kita ini semua ada kan, di Indonesia semua ada.